Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Mas Syari. Jangan lupa like, subscribe, and share. Saat ini kita akan bahas tentang eh, kitab Bidayahul Mujtahid dalam kajian kitab perbandingan madhab dalam hukum keluarga Islam. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang eh, fi ma'rifati ma yuqda bihi. Fi ma'rifati ma yuqda bihi. Yaitu membahas tentang perkara yang bisa dijadikan eh, apa ya, yang bisa diputuskan oleh seorang hakim. Marilah kita bersama-sama baca dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, langsung kita share materi yang akan kita kaji dalam kesempatan hari ini, yaitu nih. Nah, sudah terbaca? Nah, ini. Al-Babu Tsani, bab yang kedua. Fi ma'rifati ma, membahas tentang eh, sesuatu atau suatu perkara yakdibihi yang diputuskan oleh seorang hakim. Wa amma fima yahkumu, wa amma dan adapun fima tentang apa yang yahkumu diputuskan. Ma di sini artinya perkara. Wa amma fima yahkumu, adapun terkait perkara yang diputuskan oleh hakim, atau bisa juga fima yuhkamu gitu ya, yang bisa diputuskan oleh seorang hakim. Fattafaku, maka para ulama bersepakat. Annal qadhiya, bahwa seorang hakim yahkumu dapat memutuskan perkara fi kulli syai'in, dalam semua perkara. Ya, dalam setiap perkara. Perkara apa saja dapat diputuskan oleh hakim. Berupa apa? Minal hukuki, berupa hak-hak. Ya. Hak tersebut karena ada haqqan lillahi, hak bagi Allah. Artinya hak tersebut itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Yang hubungannya adalah vertikal ya, urusan Allah Subhanahu wa taala, hak Allah, au haqqan lil adamiyin, atau hak adami, hak yang berkaitan dengan urusan sosial horizontal terhadap sesama manusia. Wa annahu, dan sesungguhnya hakim ya. Naibun, dapat menjadi wakil, anil imami, dari seorang imam. Imam di sini maksudnya adalah imam al-a'zami, yang besar. Imam besar maksudnya adalah pemimpin negara, atau baik raja, presiden, perdana menteri dan lain sebagainya. Intinya adalah bahwasanya seorang hakim itu menjadi wakil dari pemimpin utama, yaitu eh, seorang presiden gitu ya. Fi hadzal makna, dalam permasalahan ini, dalam makna ini ya. Wa annahu, dan bahwasanya hakim itu yakidu, dapat mengikatkan, dapat mengakadkan al-ankihata, pernikahan. Wa yuqaddimu, dan dapat um, wa yuqaddimu, dan dapat menentukan al-ausiya'a, orang-orang yang mendapatkan wasiat. Wa yuqaddimu, dan dapat menentukan al-ausiya'a, orang-orang yang mendapatkan wasiat. Pertanyaannya sekarang adalah, wa hal yuqaddimul a'immata fil masajidil jami'at, fil masajidil jami'ati, wahal, dan apakah yuqaddimu, hakim itu dapat menentukan al-a'immata, imam-imam, fil masajidil jami'ati, di masjid jami'ah. Apakah seorang hakim itu bisa menjadi penentu ya, keputusan, memutuskan siapakah yang berhak menjadi eh, apa namanya, imam di masjid-masjid jami'ah gitu ya. Ya mestinya kan ini sebetulnya kalau dalam apa ya, tata aturan negara Islam, yang menentukan adalah, ya kalau secara resminya ya,
Ini kan pemerintah. Nah, pemerintah biasanya kalau di Indonesia misalnya Kementerian Agama. Nah, kalau di Indonesia ini kan di konteks dalam konteks hakim ini kan di bawah MA, Mahkamah Agung. Nah, kalau di sini hakim di sini kalau dalam konteks ilmu fikih adalah dipertanyakan apakah dia berhak ya bisa menjadi penentu keputusan seorang imam masjid jami itu ditentukan oleh dia gitu ya. Nah, kalau di Indonesia ini agak gimana ya? Yang menentukan DKM ya. Tapi kalau ini bagaimana kalau itu adalah masjid negara? Nah, ini ya. Maka dalam hal ini fi khilafun ada perbedaan pandangan. Wa kadzalika dan begitu juga hal yastakhlifu apakah dia diperbolehkan eh, mencari pengganti dirinya ya. Hal yastakhlifu fihi apakah ia boleh digantikan oleh atau meminta ganti dalam masalah tersebut gitu ya. Ya. Apakah boleh seorang imam ini mencari ganti, minta digantikan ya, atas dirinya gitu ya. Fi khilafun dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat. Fil marodi dalam uh, ketika sakit misalnya. Ya, ketika seorang hakim ini sakit, ya, apakah boleh dia digantikan oleh orang lain? Wasafari atau dalam kondisi sedang perjalanan. Di sini illa ayyudanalahu ya, kecuali jika diizinkan baginya. Ya, gitu ya, kecuali artinya dia eh, telah mendapatkan izin untuk diganti oleh orang lain gitu ya. Berikutnya, walaisa yanzuru dan dia tidak melihat, tidak memandang fil jubati fil jubati oke, saya ulang lagi. Walaisa yanzuru dan dia tidak berbolehkan ya, yanzuru melihat atau meneliti atau mengawasi fil jubati orang-orang yang bertugas sebagai penarik pajak. Ya, dalam ini petugas bea cukai ya, bea cukai, petugas pajak. Wala fi ghairihi dan tidak pula wala fi ghairi dalika dan tidak pula selain petugas pajak minal wulati dari para petugas atau pegawai-pegawai yang lain ya. Wulati ini eh, pemimpin-pemimpin yang lain atau pegawai-pegawai yang lain gitu ya. Intinya yang pegawai pemerintahan, orang-orang yang berurusan dengan pemerintahan dan mereka yang mengurusi pemerintah itu yang maksudnya al-wulati secara umum. Wayang duru dan dia diperbolehkan untuk meneliti ya fitahjiri dalam penahanan hak milik ya, penahanan hak milik untuk ditasarufkan untuk dibelanjakan ala sufahai atas orang-orang yang idiot, orang-orang yang bodoh yang tidak dapat mengatur hartanya. Indaman yaro menurut pendapat orang yang memandang at-tahjiro alaihim eh, mereka orang-orang ini ditahan untuk dibelanjakan. Ya, bagi mereka maksudnya begini, eh, hakim ini dalam masalah ini, masalah pajak dan penentu penentu kepegawaian, dia ini tidak diberi kewenangan untuk meneliti ini atau menentukan ini, ya, memberikan pandangan terkait masalah masalah kepegawaian, ya.
Akan tetapi terkait siapa yang misalnya dari seorang anak ini apakah mahjur atau tidak, seorang itu masalah harta ya, misalnya seorang anak idiot, dia tidak dapat, atau seorang yang idiot ya, atau yang memiliki keterbatasan dalam masalah mentalnya, dia tidak bisa mengatur hartanya. Nah, ini hakim ini boleh boleh memutuskan perkara ini, boleh dia memutuskan bahwasanya ini loh dihajar, ditahan hartanya, ini loh yang tidak perlu ditahan hartanya. Ini seorang hakim diperkenankan untuk memutuskan masalah-masalah semacam ini. Wa min furu'i hadzal babi, dan di antara cabang bab ini, hal yahkumu fihil hakimu, apakah hal ma yahkumu fihil hakimu, apakah perkara yang diputuskan oleh hakim itu tahillatan, menjadi kebolehan atau menjadi penentu halal, status halal, lil mahkumi lahu bihi, eh, bagi orang yang apa ya, memenangkan perkara itu gitu ya. Misalnya kalau orang ada suatu perkara yang diputuskan oleh hakim, maka apakah orang yang memenangkan itu menjadikan perkara yang diputuskan menjadi halal bagi seorang yang menang itu, gitu ya. Meskipun pada dasarnya masalah itu aslinya ini ya, lanjutannya, wa illam yakun, meskipun perkara itu fi nafsihi, dalam bagi diri orang yang menang itu halalan, bukanlah halal. Wa illam yakun fi nafsihi halalan, meskipun perkara yang sedang diputuskan itu bukanlah apa ya, bukanlah halal. Maksudnya begini, apakah putusan hakim terhadap perkara yang tidak halal itu menjadikan perkara itu menjadi halal bagi pemenang? Ya, ini merupakan bagian dari cabang permasalahan ini, gitu ya. Jadi, apakah putusan hakim ya, itu dapat eh, mengubah perkara yang aslinya haram menjadi halal karena bagi orang yang menang, padahal aslinya itu tidak halal aslinya. Nah, jadi pahami ya masalahnya. Wadzalika, hal itu, annahum ajma'u, bahwasanya mereka para ulama ajma'u berkonsensus, bersepakat secara ijma', ala anna hukmal hakim, bahwasanya putusan seorang hakim al-zahiri yang jelas, alladzi yang ya'tarihi diputuskannya ya, la yuhillu haraman wa la yuharrimu halalan. La yuhillu, tidak dapat menghalalkan haraman, perkara yang halal. Wa la yuharrimu, dan tidak dapat mengharamkan halalan, perkara yang halal. Jadi eh, perbedaan pendapat yang tadi di awal itu adalah terkait dengan kalau misalnya seorang pemenang perkara yang aslinya sebetulnya bukanlah halal tetapi menjadi haram ya, atau apa misalnya ini sesuatu itu haram tetapi karena menang, maka apakah itu perkara itu menjadi halal bagi orang pemenang itu, gitu ya. Itu berselisihkan, padahal mereka juga sepakat bahwasanya putusan hakim itu tidak dapat mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah SWT, dan tidak dapat mengharamkan apa yang tidak dapat menghalalkan dan tidak dapat mengharamkan, ya. Tidak dapat menghalalkan yang diharamkan dan tidak dapat mengharamkan apa yang dihalalkan. Wadhalika, dan gambarannya yaitu fil amwali, dalam masalah harta, al khosotan, khususnya liqaulihi wadhalika fil amwali khosotan, hal itu khususnya terkait dalam masalah harta benda. Liqaulihi alaihi salatu wassalamu, karena sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama ana basyarun, ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku hakim pemimpin saat itu, aku basyarun, manusia biasa. Wa innakum, dan sesungguhnya kalian, takhtasimuna ilayya, mengadukan perkara kepadaku, ya. Fala'alla ba'dukum, barangkali sebagian kalian. Oh, fala'alla ba'dukum.
Fala'alla ba'dakum, bukan fala'alla ba'dukum, ya. Wala'alla ba'dakum, ya. Di sini wala'alla. Wala'alla atau fala'alla di sini. Fala'alla. Fala'alla ba'dakum, ini salah. Fala'alla ba'dakum, barangkali di antara kalian an yakuna, ya, kalian itu alhanu, lebih lebih kuat, ya, ya. Bihujjatihi, dengan hujahnya. Barangkali hujah kalian, argumentasi kalian itu alhanu, lebih kuat min ba'din, daripada sebagian yang lain. Faqdilahu, lantas aku memutuskan baginya ala nahwi ma asma'u, eh, sebatas dengan dasar apa yang aku dengar saja, minhu, dari orang tersebut. Jadi meskipun, ya, kadang-kadang saya memutuskan, seorang hakim itu kan memutuskan perkara berdasarkan apa yang dia dengar di, apa ya, di fakta di pengadilan, dan ini dianggap yang lebih kuat, ya. Padahal kadang-kadang bisa jadi yang lebih kuat itu aslinya salah, gitu ya, dalilnya. Meskipun yang dalilnya kuat belum tentu dia yang benar, tapi hakim itu kan melihat, apa namanya, fakta di dalam persidangan. Faman qadaitu lahu bisyai'in, maka siapa yang qadaitu lahu, aku putuskan baginya, bisyai'in, dengan sesuatu, min haqqi akhihi. Faman qadaitu lahu, barang siapa yang aku putuskan menang, ya, dalam suatu bisyai'in, dengan suatu perkara, min haqqi akhihi, dari hak saudaranya, fala ya'khudh minhu syai'an, maka janganlah mengambil dari, dari perkara yang dimenangkan tersebut, ya. Meskipun dia menang, kalau dia tahu bahwasanya dia itu salah, maka jangan diambil hak orang lain yang dia menangkan. Kenapa? Fa inna ma aqta'u lahu qit'atan minan nar. Sesungguhnya aku memutuskan baginya, memberinya bagian, ya, qit'atan minan nari, bagian dari neraka. Begini, hakim memutuskan perkara, memenangkan perkara, ya, karena berdasarkan dalil atau argumentasi atau fakta dalam persidangan. Kalau seorang pemenang itu tahu bahwasanya dia itu adalah salah, maka jangan mengambil, ya. Karena apa? Karena dia itu, seandainya pun dia ngambil, ya, dia mengambil yang bukan haknya, karena dia, apa yang namanya, hanya menang saja, ya. Tapi sini maksud hadis tersebut, ya. Waktalafu, dan mereka berbeda pendapat fi halli ismatin nikahi, terkait penghalalan, apa namanya, terkait, pemutusan hubungan pernikahan, ya. Au akdihi, atau mengakatkannya, bidzahiril ladzi yadunul hakim, dengan perkara yang nampak, alladzi yadunuhul hakim, ya. Bidzahiri, dengan yang nampak, gitu ya, yang, nampak di permukaan, alladzi yadunul hakim, yang dikira oleh seorang hakim, anau hakun, bahwasanya itu adalah benar, walaisa bihaqqin, padahal yang semestinya itu tidak benar. Kenapa? Idza yahillu haramun, karena yang haram tidak bisa berubah menjadi halal. Wala yahrumu halalun, dan barang atau perkara yang halal itu tidak dapat berubah menjadi haram. Bidzairi hukmil hakim, hanya karena, eh, putusan hakim, karena apa yang nampak dari putusan hakim. Duna ayyakunal batinu, bukan, yang menjadi esensi dari putusan itu. Kadzalika, begitu juga, hal apakah yahillu, menjadi halal, zalika itu, amla, ataukah tidak, ya. Ya, ini, eh, para ulama ini, berbeda pendapat tentang putusan hubungan pernikahan atau akad nikah berdasarkan, apa namanya, hal yang nampak dari, seorang hakim, yang mana dia mengira dia benar, tapi kenyataannya tidak benar. Karena sungguhnya dia tidak boleh menghalal. Sungguhnya sesuatu yang haram itu tidak bisa menjadi halal, dan haram tidak bisa menjadi halal, ya. Haram tidak bisa menjadi halal
halal tidak bisa menjadi haram. Berdasarkan keputusan hakim, sedangkan yang semestinya tidak demikian. Apakah hal itu halal atau tidak? Ini ya. Maka para ulama beda pendapat. Pertama, jumhurul ulama. Faqala al-jumhuru, maka mayoritas ulama berpendapat al-amwalu wal furuju fi dzalika sawa. Baik itu masalah harta, wal furuju dan masalah kemaluan, fi dzalika dalam hal ini sawaun sama saja hukumnya. Kenapa? La yahillu hukmul hakim minha haraman. La yahillu tidak dapat menghalalkan hukmul hakim itu putusan hakim. Minha dari masalah ini haraman hal yang haram. Wala yuharrimu halalan dan putusan hakim itu tidak dapat mengharamkan yang halal. Wadhanika dan hal itu mithlu seperti an yashhada syahidun seorang saksi bersaksi zuron dengan bohong fimro'atin terkait seorang perempuan ajnabiyatin yang asing. Ada seorang saksi menyatakan bahwa ada seorang asing, ya, fi mur'atin ajnabiyatin terkait seorang perempuan asing. Annaha zaujatun lidrajulin, bersaksi bahwasanya si perempuan asing itu adalah istri bagi seorang laki-laki ajnabiyin yang asing. Laisat lahu bizaujah, yang mana si perempuan itu aslinya bukan istri seorang pria itu, ya. Misalnya ada seorang si A menyatakan bahwasanya si A ini istrinya dia padahal aslinya bukan istrinya. Faqala jumhur, maka mayoritas ulama bilang la tahillu lahu, ya. Kesaksian bohong itu tidak dapat menghalalkan si perempuan tersebut menjadi istrinya. Kenapa? Wa in ahallal hakimu bi dzahiril hukmi. Meskipun hakim itu memutuskan halal seorang perempuan itu bi dzahiril hukmi dengan dohirnya putusan. Jadi kan hakim itu kan hanya melihat dari kesaksian seorang yang dihadirkan, yang bisa disumpah misalnya, tapi kesumpahannya siap sumpah bohong. Tapi kan hakim tidak tahu. Nah, sementara si saksi itu menyatakan bahwasanya dia itu istrinya si fulan, padahal sebenarnya hakikatnya itu bukan istrinya. Maka karena si laki-laki itu tahu bahwasanya dia bukan istrinya, maka ini tidak bisa menjadikan seorang itu boleh apa ya menjadi halal istrinya, perempuan itu menjadi halal bagi dia, ya, karena hakikatnya bukan istrinya, ya. Meskipun putusan hakim itu memenangkan si laki-laki itu menjadi istrinya, gitu ya. Waqala Abu Hanifah, tapi ini berbeda dengan Abu Hanifah. Wa jumhur ashabihi, dan mayoritas murid-murid Imam Abu Hanifah, pendapatnya Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya tahillahu, perempuan tersebut menjadi halal baginya, ya, karena putusan hakim, ya. Meskipun pada hakikatnya bukan istrinya, tetapi karena putusan hakim berdasarkan fakta yang ada dan saksi yang ada, dia menang, ya, maka itu menjadi halal, gitu ya. Fa'umdatul jumhuri, dasar argumentasi mayoritas ulama, umumul hadithi, misalnya ini ya, pemahaman umum dari hadis, ya, al-mutaqaddimi, yang sebelumnya, yaitu terkait masalah putusan yang diputuskan oleh Nabi itu ya hanya apa yang nampak dalam fakta di pengadilan, ya. Sementara kalau hakikatnya bukan, ya tidak bisa dan itu adalah neraka, ini ya. Mayoritas ulama menggunakan hadis tersebut. Wasyubhatul Hanafiyati, dan syubhat yang dimunculkan oleh Hanafiyah. Syubhat itu eh, sebuah kejanggalan, ya. Sebuah syubhat, ya, sesuatu yang disampaikan isu, gitu ya, yang dimunculkan oleh Hanafiyah. Annal hukma, ya, dalih lah, gitu ya, bahwasanya putusan bil li'ani, dengan li'an, thabitun bisyar'i. Ini li'an ini adalah tetap berdasarkan syariat.
Waqad ulima dan diketahui anna ahadal mutala'inaini kadibun bahwasanya salah satu dari orang yang saling melaknat, laki-laki dan perempuan, suami istri saling melaknat, kadibun pasti salah. Tahu ya, pasti bohong gitu ya. Gini, kita tahu kata Imam Abu Hanifah dan bala tentaranya dan bala muridnya mengatakan bahwasanya putusan li'an itu adalah suatu yang di legalitas oleh yang mendapatkan legalitas dari syariat dan diketahui bahwasanya salah satu orang yang saling melaknat dari suami istri itu pasti bohong. Wali'anu wali'anu sementara li'an itu yujibul furqata mengharuskan pisah. Jadi kalau ada seorang suami istri yang saling melaknat dengan sumpah li'an, maka keduanya harus dipisahkan. Gitu ya. Dipisahkan dengan apa? Ya, ya nggak boleh jadi suami istri lagi gitu ya. Wa yuharrimul mar'ata dan li'an itu mengharamkan perempuan ala zaujiha atas suaminya. Al-mula'ini eh, al-mula'ani atau al-mula'ini laha boleh yang melaknat dirinya wa yahulluha li ghairihi eh, dan menghalalkan perempuan itu untuk dinikahi oleh orang lain gitu ya. Hmm. Fa in kana huwal kadzibu kalau misalnya si suami itulah yang berbohong falam tuharram alaihi maka tidak menjadi haram atas dia illa bihukmil hakimi kecuali dengan putusan hakim. Nah, ini. Jadi eh, li'an itu tidak otomatis mengharamkan atau mengharamkan, tetapi apa? Itu tidak menjadi haram kecuali dengan adanya putusan hakim. Ya, jadi gitu. Jadi li'an sumpah li'an itu harus di hadapan seorang hakim. Wakadhalikan begitu pula inkanat hiyal kadibah. Begitu juga seandainya yang menjadi pembohong dalam sumpah li'an itu adalah sisi istri. Kenapa li'anna zinaha? Karena zina yang dilakukan oleh si istri la yujibu furqataha. Tidak mewajibkan, tidak mengharuskan kemudian dipisah istrinya itu dari suaminya. Ala qouli aktsarul fuqaha menurut kebanyakan para ahli fikih. Wal jumhuru sementara mayoritas ulama annal furqata bahwasanya pemisahan hahuna di sini innama waqa'at ini terjadi uqubatan lil ilmi ya sebagai akibat atas pengetahuan bi anna ahadahuma bahwasanya salah satu dari suami istri kadibun itu bohong. Jadi menanggapi masalah ini mayoritas ulama bilang bahwasanya itu bukan bukan apa ya, bukan putusan hakim yang menjadikan halal dan haram, bukan, tetapi dipisahnya seorang perempuan dan laki-laki yang sedang saling melaknat itu, gitu ya, itu diputuskan ya sebagai apa namanya akibat atau hukuman bagi salah satu dari keduanya karena mereka tahu bahwasanya salah satu di antara keduanya adalah bohong ya kalau yang satu bohong berarti yang satu tidak bohong ya kalau yang satu tidak bohong berarti yang satunya pasti bohong gitu ya karena sesungguhnya bagi kenyataannya dalam kenyataan itu pasti salah satunya bohong meskipun masing-masing keduanya tidak mengakui apa namanya kebohongan mereka seperti itu. Bila mana ada yang kurang jelas, silakan diulang. Dan masih saja kurang jelas, silakan di kolom komentar. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kurangan. Kita tutup bersama-sama dengan baca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.